Cerita sebelumnya, Apollo berhasil memenangkan pertarungan di ronde ke-9, yang berarti skor saat ini masih dipegang sama Dewa. Tentu saja Hilde yang mengetahui hasilnya sangat marah dan cukup bingung untuk memilih siapa yang bakal maju di ronde selanjutnya. Karena kalau pihak manusia kalah lagi, berarti gak ada harapan untuk manusia. Untungnya ada pendekar pedang terhebat yang bakal maju di ronde ke-10, yaitu Okita Shoji, yang merupakan seorang kapten pertama dari unit Shinsengumi. Sedangkan di pihak Dewa yang bakal maju di ronde selanjutnya adalah Susanoo no Mikoto, yang merupakan sang dewa penebas terkuat di Valhalla. Nah, kali ini arena pertarungannya megah banget, bertema Kyoto dari akhir zaman Edo. Karena di pertarungan sebelumnya ada banyak penonton yang terluka. Jadi sesuai permintaan pertarung dari pihak Dewa, arena langsung direnovasi dengan spesifikasi khusus dan dibuat tiruan sempurna dari sebagian Kyoto, Jepang pada akhir zaman Edo, periode Bakumatsu. Dan seperti biasa, Hemdal menjadi juri di pertarungan ini. Dia bilang ke semua penonton kalau Dewa sekarang memiliki 5 menang dan 4 kalah. Hitungan mundur untuk kepunahan manusia hanya tinggal 2 aja. Jadi untuk umat manusia sekarang berada di ujung jurang, dan yang akan mendorong umat manusia ke jurang adalah dewa pedang terhebat, yaitu Susanoo. Di zaman dulu, dewa ini telah membunuh monster berkepala 8, Yamata no Orochi, dengan pedang Sosuka no Tsurugi. Dan dia juga disebut sebagai awal mula Kenjutsu, yang dimana itu adalah ilmu berpedang pada zamannya. Lalu sebuah pedang terlahir dari ekor Orochi, harta suci legendaris, yaitu pedang surgawi pengumpul awan. Nah, dengan pedang itu Susanoo tidak terhentikan seperti badai, cepat seperti petir, bahkan dia menebas para dewa jahat Raka Magahara, tingkat tinggi di surga. Dia adalah sang dewa pedang yang ditakuti sebagai dewa liar, dan sekarang ini adalah waktu baginya untuk membuktikan kekuatannya. Nah, untuk penantang dari sisi manusia melawan God Slayer adalah Okita Shoji, yang dimana kisahnya ada sebuah era di sejarah Jepang di mana manusia dengan penuh semangat bertarung dengan pedangnya. Bahkan banyak nyawa yang telah hilang di tempat itu. Tempat itu adalah Kyoto di akhir zaman Edo. Di kota ini ada banyak pendekar dan ahli pedang yang terlahir. Tapi siapakah pendekar atau pembantai paling kuat di era itu? Apakah si Okada Izo, Tanaka Shinbei, Kawakami Genzai, atau Nakamura Hanjiro, yang merupakan pembantai Bakumatsu yang mengubah era tersebut? Jawabannya bukan. Pendekar yang paling kuat dalam sejarah adalah Okita Shoji, yang dimana pedangnya telah mewarnai Kyoto dan Osaka. Bahkan orang-orang juga bertanya-tanya apakah dia beneran manusia atau iblis. Nah, dengan ini pertarungan Okita Shoji melawan Susanoo resmi dimulai. Siapakah yang bakal menang di antara mereka berdua? Tapi bukannya saling menyerang, Susanoo malah tertarik sama tokoh Ikedaya. Ya, soalnya Bakumatsu adalah satu-satunya tempat impian dan paling berharga baginya, yang dimana pedang yang dia buat telah dikembangkan sama manusia dalam waktu lama di sejarah dan di era Bakumatsu. Karena inilah para manusia menguasai seni membantai, dan pembantai terkuat di era Bakumatsu adalah Okita Shoji. Makanya dia sangat menunggu pertarungan ini. Nah, di tengah obrolan mereka, tiba-tiba para Shinsengumi memanggil Shoji. Karena bagi mereka Shoji nggak fokus dan mudah teralihkan. Makanya para teman-temannya ribut sendiri, tapi mereka sangat mendukung Shoji. Dan tanpa berlama-lama, Shoji yang udah gak sabar sudah menyiapkan kuda-kudanya untuk melawan Susanoo. Nah, dengan matanya yang sudah merah, Okita Shoji langsung menerjang ke hadapan sang dewa dengan pedangnya. Ares yang melihat itu merasa kalau Shoji meremehkan lawan seorang dewa. Pasti pertarungan ini akan berakhir dengan sangat cepat. Tapi ternyata dugaan mereka salah, karena tiba-tiba Shoji menghilang begitu aja. Dan tiba-tiba dia sudah berada di sampingnya sang dewa. Susanoo yang mengetahui itu langsung menghindar dengan sangat cepat. Tapi nggak lama setelah itu, Shoji menghilang dan muncul lagi di hadapannya Susanoo. Tentu saja, Susanoo dengan refleks langsung menahan serangannya dengan pedang yang masih terbungkus kain. Tapi Susanoo gak mau kalah. Dia juga mencoba melancarkan serangannya juga dengan pedangnya. Tapi Shoji dengan mudah menghindari itu. Bahkan dia tiba-tiba melompat ke atas dan langsung menginjak kakinya Susanoo. Lalu dia melancarkan serangannya. Tapi lagi dan lagi, Susanoo bisa menahan itu dengan pedangnya. Bahkan dengan gaya yang hampir tidak seimbang, karena kakinya diinjak sama Shoji. Tapi dia masih bisa menjaga keseimbangannya. Dan sambil menahan serangan itu, dia mengeluarkan sebagian kekuatannya sehingga membuat Shoji terhempas cukup jauh. Untungnya Shoji mendarat dengan aman di atas genteng. Tapi ambisinya Shoji masih kuat banget. Dia langsung bergerak dengan sangat cepat ke sana kemari dengan niat mengalihkan pandangannya Susanoo. Tapi Susanoo masih bisa mengatasi kecepatannya saat ini. Nah, karena Susanoo merasa Shoji lengah, dia ingin mengerahkan pedangnya dari belakang.
Tapi Shoji sudah menyadari itu, dan dia malah memutari Susanoo dengan sangat cepat. Lalu setelah itu, dia melancarkan serangannya lagi kepada Susanoo. Dan karena Susanoo dari tadi bisa menghindari serangannya, kali ini Shoji akan mengeluarkan jurusnya, yaitu Triple Thrust. Yang dimana serangan pertama dia menghunuskan pedangnya ke hadapan Susanoo, sampai Susanoo agak termundur sedikit. Lalu serangan kedua, Susanoo mulai agak susah menahan dengan pedangnya. Dan terakhir, untuk serangan ketiga, ternyata Susanoo masih bisa menahan jurus serangan tersebut. Tetapi itu membuat kain pedangnya robek dan dalamnya seperti ada retakan yang hancur. Kemungkinan pedang yang dipegang sama Susanoo telah rusak. Tapi mereka salah sangka, yang sebenarnya hancur hanyalah sarung pedangnya. Dan akhirnya Susanoo mulai menunjukkan pedangnya yang diberi nama Amane no Murakumo, salah satu harta tertinggi surgawi. Ya, bagi para penonton, pedang ini adalah Amane no Murakumo. Tapi entah kenapa bentuknya jauh berbeda. Ternyata pedang yang dimiliki sama Susanoo terlibat sama para penempa pedang legendaris manusia, yaitu diantaranya ada Ichimonji, Sanjo, dan Kunisuna. Bahkan Dewa Suci penempa dan Dewa Api juga terlibat. Jadi pedang yang dipakai sama Susanoo adalah karya kolaborasi antara dewa dan manusia. Ya, ini adalah sebuah informasi yang cukup gila. Bahkan Susanoo sendiri merasa pedang ini memiliki tampilan yang sangat luar biasa. Dan ini adalah karya emas dari seluruh penjuru dunia, baik di bumi maupun di langit. Dan dia beri nama pedang ini adalah Onikiri Amane no Murakumo. Nah, tanpa berlama-lama, sang dewa pedang mengambil kuda-kuda untuk memulai duel. Tapi kuda-kudanya tidak beda dari pendekar biasa. Dan sebagian penonton yang melihat kuda-kudanya merasa biasa aja. Tapi para sebagian orang mulai menebak-nebak arti dari kuda-kuda yang dimiliki sama Susanoo. Padahal Susanoo sendiri hanya berdiri di situ tanpa bergerak sedikit pun. Tapi pendapat mereka malah ngawur semua. Nah, di antara pemakai pedang yang kebingungan karena kuda-kuda yang mereka lihat, yang pertama menyadari keanehan itu adalah sang pendatang asing Okita Shoji. Dan tanpa pikir panjang, para kesatria dari era Bakumatsu dan master pendekar pedang di era Sengoku, mereka semua mengetahuinya kalau Susanoo adalah dewa yang sangat hebat. Karena mereka mengetahui kalau kuda-kuda itu adalah segalanya. Ya, bisa dilihat, ternyata dengan posisi itu Susanoo mengeluarkan sebuah aura. Dan menurut Susanoo, kalau Okita Shoji bisa melihatnya, yaitu Shinta Yorozu All God in the Heaven. Dan dengan menggunakan pedang tersebut, Susanoo merasa ini adalah segalanya. Jadi biarkan dirinya juga melihat segalanya dari Okita Shoji. Singkat cerita, di saat yang sama, tengah arena Valhalla, para penonton diselimuti kesunyian yang aneh. Karena dari tadi, Shoji dan Susanoo hanya saling menyerang satu sama lain, sampai arena hancur kemana-mana. Tapi nggak ada satupun serangan mereka yang kena. Bahkan setelah ini, ketika Shoji mundur, gara-gara tebasannya Susanoo, dia terpaksa mundur dari situ. Tapi dia maju lagi dengan ambisi yang sangat kuat. Untungnya Susanoo masih bisa menghindarinya. Dan untuk serangan kedua yang diberi nama pedang ekor naga, kali ini Susanoo nggak mau menghindar, tapi menyerang balik dengan skillnya juga. Karena itu Shoji benar-benar terpaksa mundur karena nggak mau ambil resiko. Para penonton yang melihat pertarungan mereka sangat bersorak-sorak, soalnya pertarungannya sangat luar biasa, walaupun mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ini adalah momen yang langka, sang dewa pedang dan bocah iblis saling bertarung sampai mati. Dan juga Heimdall bilang kalau Shinra Yorozu milik Susanoo menelan tebasan pedang Shoji yang memiliki kecepatan dewa. Bahkan dengan itu, Shoji mampu bereaksi dan menyerang balik. Namun Susanoo menghindarinya dan juga menyerang balik lagi. Itulah bentrokan antara God Slayer dan Manslayer terkuat. Ini adalah puncak pertarungan berdarah antar pedang. Kalau menurut sisi manusia, soal pertarungan ini, semua tadi ditangkis tiap tebasannya dengan Shinra Yorozu. Itu sungguh postur yang mengerikan. Sejauh yang kulihat, semuanya ada di sana. Dewa Susanoo itu sudah menguasai semua teknik dan gaya pedang yang diciptakan umat manusia sepanjang sejarah. Dan mungkin dia juga sudah mencapai puncak dari semua gaya itu. Tapi mereka semua masih penasaran bagaimana Okita Shoji bisa menang melawan Dewa Susanoo. Di samping pertarungan mereka, Susanoo memuji teknik yang dimiliki Shoji. Dan Shoji membalas, padahal tadi kamu mau memotong tanganku dengan serangan balik. Tapi bagaimana bisa kamu bilang kalau itu keren? Walaupun seperti itu, aku tadi sungguh-sungguh bersenang-senang. Menurut para Shinsengumi, saat ini Shoji Okita pasti nggak takut untuk mati. Bahkan setiap hari adalah pertempuran. Kematian selalu ada di dekatnya. Karena bagi mereka, bertarung sampai mati adalah kehidupan sehari-harinya.
Setelah itu, Okita Shoji mengeluarkan kuda-kudanya yang terlihat gak biasa. Bahkan para penonton mikir kalau Shoji melepas kuda-kudanya kayak orang pasrah. Tapi para pendekar bilang kalau kemungkinan Shoji pelajari itu dari suatu tempat. Karena untuk bisa selamat dari periode Bakumatsu, dia secara alami mendapatkan itu melalui pertarungan sampai dengan berbagai samurai di zamannya. Dan tanpa berlama-lama, Shoji akan melanjutkan pertarungannya dengan aura yang cukup berbeda dari sebelumnya. Nah, dengan keseriusan Shoji Okita, dia seperti bergerak seperkian detik yang hampir tidak bisa dilihat sama Susanoo sendiri. Untungnya Susanoo masih bisa melihatnya walaupun tusukan Shoji hampir mendarat ke badannya. Dan tanpa ampun, Shoji melancarkan serangan kedua dan ketiga, sehingga membuat Susanoo sangat kewalahan untuk menghindari itu. Bahkan dia sampai termundur menjauhi Shoji, tapi Shoji melancarkan serangannya lagi dan akhirnya Susanoo terkena tusukan tersebut sampai perutnya tertebas. Heimdall yang melihat kejadian tersebut berkata kalau dengan gerakan tak terduga dari Okita Shoji melakukan tebasan sekuat tenaga, pembantai dewa terkuat Susanoo Mikoto telah jatuh tertunduk. Sedangkan Shoji, dia masih berdiri tegak sambil tersenyum. Tentu saja para Shinsengumi cukup senang banget dan sangat membangga-banggakan Okita Shoji. Dan juga Gol yang melihat itu sangat senang karena ada harapan untuk manusia. Tapi bagi Hilde, ini masih terlalu awal untuk merayakan. Karena dewa yang paling tahu soal kehebatan manusia lebih baik dari siapapun tak lain kalau bukan Susanoo Mikoto. Kenapa Susanoo disebut sebagai penemu ilmu pedang? Apa karena gelarnya sebagai dewa pedang atau karena pedangnya? Jawabannya bukan, karena dia adalah penemu pedang, bukan ilmu pedang. Di zaman Jepang kuno, sejak lahir Susanoo Mikoto sempurna tanpa cacat. Dia adalah dewa tinggi, rank tertinggi di mitologi Jepang. Sesuai permintaan, dia membunuh semua dewa dan arwah jahat dengan satu tebasan pedangnya. Bahkan, walau dia dipuja sebagai dewa pedang dan pembunuh dewa terkuat, itu terlalu mudah. Suatu hari, sang dewa pencipta Izanagi memberi perintah pada 3 dewa yang dia ciptakan, yaitu diantaranya adalah Ametaru Okami, Tsukuyomi no Mikoto, dan yang terakhir adalah Susanoo Mikoto. Di tempat puncak bulu gagak, yaitu Izumo, dia turun ke sana untuk memimpin bumi dengan membasmi monster yang mengamuk dan berkelana ke seluruh daerah. Bahkan untuk memenuhi misi sucinya, dia hanya memakai pedangnya. Lalu bertahun-tahun kemudian, Susanoo kebetulan sedang mengunjungi sebuah desa. Dari sana dia melihat ada monster yang sedang mengancam manusia. Tapi manusia itu hanya berdiri tegak dan cukup yakin bertarung dengan sebuah pedang kayu. Di sini Susanoo mengira kalau manusia yang akan kalah, jadi dia akan bergerak secepat mungkin untuk menyelamatkan manusia tersebut. Tapi dugaan Susanoo salah, ternyata manusia itu bisa menahan serangan tersebut dengan pedang kayu. Bahkan dia bisa melancarkan serangan balik sehingga membuat monster itu terjatuh. Yaitu adalah prinsip dasar ilmu pedang bagi manusia, yaitu menepis pedang lawan, dia maju ke depan lalu menyerang. Tapi Susanoo masih bertanya-tanya itu tadi apaan, padahal tubuh sekecil itu bisa menumbangkan monster. Manusia itu menjawab kalau di desanya telah menciptakan berbagai cara untuk memakai pedang, dan kami selalu berlatih bersama memakainya. Bahkan di desaku ada juga mural Dewa Susanoo, di mana dia adalah dewa yang dulu kalanya menyelamatkan manusia. Bagi Dewa Susanoo, pedang itu tak lain hanyalah sebuah alat yang diisi dengan kekuatan suci untuk diayunkan pada musuh dan membelah mereka berkeping-keping. Tapi walaupun begitu, makhluk yang dianggap jauh lebih kecil dan lemah dari dewa ini telah menciptakan seni mengalahkan musuh yang lebih kuat hanya dengan memakai pedang. Jadi Susanoo merasa malu sama dirinya sendiri dan bertanya-tanya apa sebenarnya perbedaan antara pedangnya dan pedang manusia. Tapi dia tidak lupa menjawab perkataan manusia itu kalau ini adalah kenjutsu, ilmu pedang seni dari pedang. Manusia itu melanjutkan penjelasannya kalau Dewa Susanoo mengalahkan sebuah monster yang jauh lebih besar dari dirinya hanya dengan satu pedang. Legenda itu sangat hebat, semua orang ingin jadi sepertinya. Jadi aku harus lebih banyak berlatih dengan pedang dan suatu hari ingin jadi sepertinya. Susanoo yang mendengar itu bukannya senang, tapi dia malah merasa terpuruk. Bahkan dia rela menunduk pada bocah manusia yang gak dia kenal dengan cara senatural mungkin karena dia ingin seorang manusia mengajarinya ilmu berpedang. Nah, karena keinginan tersebut, para 3 dewa tertinggi merasa kalau Susanoo sangat memalukan karena seorang dewa gak boleh meminta tolong kepada manusia. Tapi Susanoo tetap bersikeras bahkan sampai rela mundur dari posisi 3 dewa tertinggi. Ya, dia merasa ilmu pedang manusia itu sangat berbeda dan ilmu pedang tak ada batasnya. Nah, karena Susanoo sudah sangat bertekad, kami membolehkannya. Tapi meminta manusia untuk mengajari sesuatu adalah tindakan memalukan bagi dewa.
Jadi dia tidak akan mengizinkan Susanoo menginjak kakinya di Takabagahara. Dengan ini Okami menyatakan kalau Susanoo akan diasingkan selamanya. Semenjak itu Susanoo mulai berkelana di berbagai tempat menyembunyikan identitasnya. Dan dia menyadari kalau ilmu pedang terus menjadi semakin dalam di ikatan manusia. Selama 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, mau itu timur atau barat, ilmu pedang yang telah disempurnakan oleh ahlinya dengan menuangkan seluruh hidup mereka, dia mempelajarinya dengan tekun dan menyerap semua prinsip. Nah, kita kembali ke masa sekarang, di mana Susanoo berkata kepada Shoji, kalau di Kyoto era Bakumatsu, dari yang kulihat, politik, pemikiran, dan dalam semua perbuatan dan perkataan, ilmu pedang adalah pusat dari semuanya. Itu benar-benar masa yang terbaik. Jadi teruntuk Okita Shoji, pembantai manusia terkuat, aku tak menduga akan datang hari di mana aku harus bertarung mati-matian denganmu seperti ini. Itu sebabnya aku ingin berterima kasih padamu, dan aku akan membuatmu ikut membara. Seketika Susanoo langsung terselimuti dalam aura pedang yang luar biasa, dan kuda-kuda dewa pedang mengenggam harta surgawi yang juga luar biasa. Itu sungguh aneh dan tak lazim. Heimdall yang melihat itu cukup kebingungan karena Susanoo menghadapi sang bocah iblis dengan kuda-kuda yang aneh. Sedangkan Shoji hanya bisa merasa terpojok dan merasakan aura pedang yang sungguh kuat. Dan para penonton mikir kalau kuda-kuda itu seperti gambaran Susanoo yang diperlihatkan di lukisan turun-temurun dalam mitosnya. Bahkan para pendekar juga mikir kalau mungkin ada kaitannya dengan teknik Iai. Tapi kalau dilihat lagi, kuda-kuda itu berbeda dari teknik Iai yang mereka kenal. Ya soalnya teknik ini dibuat sama Susanoo sendiri dan diasah bersama dengan manusia. Bisa dibilang itu adalah kartu asnya, kata Tsukiyomi no Mikoto. Nah, walaupun Shoji merasa terpojok, tapi dia tahu kalau masuk ke jangkauannya Susanoo, pasti dia akan kena tebasannya. Jadi supaya Susanoo nggak bisa mengenainya, Shoji langsung bergegas ke hadapannya Susanoo dengan memasuki jangkauannya, lalu keluar lagi. Ya, dia melakukan itu secara terus-menerus dan bergerak ke sana kemari. Dan sambil melakukan itu, Shoji menyadari dengan hanya melihat tekniknya aja, dia mengetahui kalau gak ada celah baginya untuk menyerang. Tapi Susanoo tetap memuji Shoji karena dia maju tanpa rasa takut. Cuman Shoji lupa melawannya dengan seperti itu tidak akan bisa membuatnya untuk membaca jarak. Nah, karena itu Susanoo langsung mengerahkan kekuatannya untuk mengayunkan pedangnya kepada Shoji dengan jarak yang cukup jauh. Dan yang benar aja, dengan tebasan tersebut membuat Shoji kewalahan, bahkan hampir membelah sebagian dari kota Kyoto. Padahal cuma satu tebasan doang. Ya, ini disebut sebagai teknik rahasia Susanoo, yaitu Amano Mageishi. Kojiro yang melihat serangan itu berpendapat kalau tadi hanyalah angin kuat dari ayunan pedangnya. Dengan kecepatan dan kekuatan yang besar, pedang itu diayunkan, lalu membelah udara dan membuat pedang ruang hampa di ujung mata pedangnya. Makanya tadi pedangnya seperti memanjang, melampaui jangkauan normalnya. Dan hal itu tidak mudah dilakukan sama manusia. Mungkin bisa, tapi butuh bertahun-tahun. Maka dari itu kita bisa tahu kalau Susanoo sangat mencintai pedang dan pedang itu membalasnya dengan jurus tersebut. Untungnya sih Shoji masih bisa bertahan dengan tebasannya karena dia sempat berguling lalu menangkisnya. Coba aja kalau dia nggak berguling dan terlambat sedikit aja, pasti tubuhnya terbelah menjadi dua. Susanoo yang melihat Shoji seperti merasa ketakutan karena ada suara jantungnya yang kedengaran, tapi kata Shoji itu bukan karena takut, tapi karena dirinya semakin membara. Makanya jantungnya semakin berdebar-debar dan hal itu membuat dirinya menjadi seorang iblis yang sebenarnya. Nah, ketika Shoji sudah berada di mode iblisnya, dia malah menghadapi Susanoo dengan cara yang sama, yaitu menerjang langsung. Tentu saja Susanoo yang melihat itu tanpa pikir panjang langsung mengayunkan pedangnya. Dan Shoji yang melihat tumbasan itu mau dikeluarkan, dia langsung cepat-cepat mundur dari situ, seperti menjauhi tumbasannya. Dan ketika sudah jauh, Shoji langsung memotong tumbasan tersebut. Lalu setelah dia berhasil menghindarinya, Shoji langsung ke hadapan Susanoo dengan secepat mungkin. Untungnya Susanoo bisa menahan itu dengan pedangnya, dan dia cukup kaget karena Shoji mencoba menghadapi teknik rahasianya itu, padahal sangat beresiko. Tapi Shoji punya cara lain untuk menghadapi tubasan tersebut. Bahkan dengan mode iblisnya, kecepatan dan kekuatannya jadi meningkat drastis, yang membuat Susanoo agak susah untuk menahannya. Jadi dia terpaksa mengeluarkan tebasannya supaya Shoji menjauh darinya. Tapi Shoji terus-terusan langsung ke hadapan Susanoo melancarkan serangannya. Ya, karena itu untuk mencegah Susanoo mengumpulkan kekuatan yang dibutuhkan untuk teknik rahasianya. Makanya dia langsung mendekat, menghilangkan jarak di antara mereka dan memaksa pertarungan jarak dekat.
Bahkan setelah itu Soji memutari Susanoo sampai Susanoo kebingungan, tapi dia tetap berusaha menyerang. Nah, setelah memutari Susanoo dengan secepat kilat, dia pun langsung berhenti di hadapannya. Dan karena Susanoo nggak fokus sama sekali, Soji mengeluarkan teknik rahasianya juga, sehingga membuat pinggangnya Susanoo terluka. Tapi serangan itu tidak membuat Susanoo tumbang. Bahkan posisinya dia masih sama kayak sebelumnya, yaitu tangan kirinya masih tenang menahan sang iblis, yaitu Okita Soji. Nah, karena itu Susanoo tiba-tiba mengayunkan pedangnya lagi untuk mengeluarkan teknik rahasianya, sehingga membuat Soji berpikir kalau nggak ada kesempatan kabur dari sini. Tapi dia masih punya harapan untuk mengatasi itu, yaitu dengan nekat menghadapi tebasan tersebut secara langsung, lalu menahannya dengan pedang yang dimilikinya. Tapi Soji sadar kalau nggak bisa nahan itu terus. Jadinya dia plesetin pedangnya supaya tebasannya Susanoo ke pinggir dan tidak mengenainya. Nah, karena ini pertarungan mereka jadi tegang banget. Tapi kalau dari pandangannya Susanoo, dia tetap semangat. Sedangkan Soji, dia masih membara. Dan ketika pertarungan dimulai lagi, sama seperti sebelumnya, Soji menyerang terlebih dahulu. Lalu dia bergerak ke sana kemari lagi supaya Susanoo tidak bisa menangkapnya. Tapi Susanoo tetap menahan tangan kirinya supaya bisa fokus untuk mendapatkan sebuah celah untuk menyerang. Dan ketika celah itu didapatkan, Susanoo langsung mengeluarkan tebasannya. Soji yang melihat itu langsung menghindar dengan terbang ke atas. Dan karena Soji terbang, justru itu membuat Susanoo mendapatkan celah kedua untuk mengeluarkan teknik rahasianya, yaitu Amano Mageishi. Tapi Soji malah senyum kegirangan sambil menuju ke hadapan Susanoo. Dan untuk kali ini, dia tidak mencoba untuk menahan dengan pedangnya, tapi melemparkan pedangnya ke hadapan Susanoo. Untungnya pedangnya Soji hanya mengenai kaki pinggirnya, tapi membuat Susanoo jadi kewalahan sampai tebasannya tidak seimbang. Lalu setelah itu Soji mengambil pedangnya kembali dan melancarkan serangannya. Nah, karena itu Susanoo dengan cepat langsung menghindari itu, tapi sayangnya jari kakinya terpotong, bahkan membuat dirinya jadi tidak seimbang, sampai membuat dia menahan badannya dengan tangan kiri dan pedangnya. Soji yang melihat peluang besar itu pastinya ingin langsung menusuk Susanoo, tapi ternyata Susanoo masih belum menyerah, walaupun posisi dia emang gak bagus banget. Susanoo mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengayunkan pedangnya ke hadapan Soji untuk mengeluarkan tebasannya, yaitu Amane no Mageishi Yakumo. Nah, karena Soji nggak expect Susanoo sekuat itu, akhirnya dia terkena tebasan tersebut sampai membuat sebagian badannya terluka parah. Oke, kita masuk ke flashback, di mana Soji belum memenuhi janjinya kepada Kondo-san. Ya, bisa kita lihat kalau dulu Soji meminta maaf kepada Kondo karena sudah gagal di camp latihan lagi. Soalnya tiap kali dia berubah menjadi Onigo, sang anak iblis, Soji kehilangan dirinya dan tanpa sadar sudah menghancurkan orang itu. Makanya dia merasa bersalah sama Kondo. Tapi Kondo tidak masalah soal itu, karena ini adalah keputusannya saat dirinya mengangkat Soji menjadi muridnya. Bahkan walau menjadi anak iblis, Kondo sudah menerima semua soal itu. Ya, tapi tetap aja Soji merasa ini nggak baik, karena pada akhirnya dia seperti monster pembunuh haus darah dan merasa tidak bisa menjadi samurai seperti Kondo-san. Nah, untuk meyakinkan Soji, dia pun bertanya, apakah kamu tahu arti dari Bu di kata bushi? Bushi artinya samurai dan Bu artinya pedang, bela diri, dan ilmu. Tapi Soji menjawab, artinya adalah kekuatan untuk membunuh musuh. Kata Kondo sih jawabannya nggak salah ya, tapi mempertaruhkan nyawa demi keyakinan, orang itu akan bisa mati dengan senyum di wajahnya. Itulah arti samurai sejati yang sebenarnya. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Suatu hari Soji akan mengerti maksudnya. Di tengah perjalanan, Soji bertanya kepada Kondo, bisakah seorang monster sepertinya untuk tidak menjadi iblis yang menggila dengan kekuatan pembunuhnya, tapi samurai sejati yang bertarung dengan keyakinan? Kondo menjawab itu dengan sederhana, kenapa kamu banyak mengeluh? Di saat seperti ini, harusnya kamu bilang pasti kamu akan melakukannya. Karena itu, Soji akhirnya percaya diri dan berjanji kepada Kondo untuk menjadi samurai sejati. Dan kita kembali ke pertarungan, di mana Soji ditumbangkan oleh Susanoo seperti tidak sadarkan diri. Sedangkan Susanoo dia santai banget karena merasa kepanasan. Tapi tiba-tiba Soji sadarkan diri dan mencoba berdiri lagi karena dia masih belum memenuhi janjinya kepada Kondo-san. Jadi Soji akan mengerahkan semua yang dia punya untuk memenangkan pertarungan ini. Nah, kita masuk lagi ke sejarah Okita Soji di tahun 1868 di zaman Keiyo. Di sini kita dilihatin Okita Soji yang terus mengayunkan pedangnya dengan kondisi yang tidak sehat. Ya, seiring dia tumbuh, Soji menjadi kapten unit pertama Shinsengumi. Dia disanjung sebagai pendekar pedang terkuat di Bakupatsu.
Tetapi di perang Boshin yang dimulai pada tahun keempat era Keijo, di tengah pertempuran, Kondo, Isami, dan rekan-rekan lainnya mengalami kesulitan di saat mereka sangat membutuhkan pedangnya Shoji. Tapi Shoji malah harus terbaring di kasurnya karena terkena penyakit fatal yaitu TBC. Namun setiap hari dia selalu mencoba memulihkan diri dan mengyunkan pedangnya karena dia ingin bertarung sama yang lain. Tapi sayangnya hari demi hari Shoji belum bisa ikut dalam perang dan pada akhirnya dia pingsan karena penyakitnya. Nah, setelah dia sadar, di hadapannya ada Onigo yang sudah lama tidak berjumpa, dan di mana Onigo adalah anak iblis yang ada di dalam Okita Shoji sejak lahir. Dan sebagai bayaran untuk kekuatan iblisnya, Onigo terus-menerus memakan tubuhnya Shoji. Di sini Onigo sadar kalau sudah waktunya dia berpisah, karena tubuhnya Shoji mulai hancur dan tak akan bisa bertarung bertampingan lagi. Maka dari itu, akhirnya Onigo pergi dalam hidupnya. Dan Shoji hanya bisa menangis karena dia masih belum memenuhi janjinya kepada Kondo. Nah, saat itulah Okita Shoji meninggal dengan rasa yang belum tenang. Oke, kita kembali ke pertarungan lagi, di mana Shoji akhirnya bangkit lagi setelah terkena tebasan dari Susanoo. Dan dia sadar kalau tubuhnya tak sama dengan yang dulu, tapi sekarang akhirnya dia bisa bebas. Itu sebabnya Onigo juga harusnya tidak masalah di saat ini. Onigo berkata kepadanya, walaupun kita berhasil mengalahkan Susanoo, Shoji pasti akan mati. Tapi Shoji menjawab, itulah namanya samurai sejati. Nah, karena Onigo mengerti maksudnya, mereka berdua setuju mengerahkan semua kekuatannya. Bahkan mereka berdua rela mati bersama-sama. Dan karena mereka berdua mengeluarkan seluruh kekuatannya, membuat arena diselimuti aura biru yang sangat membara. Bahkan Kondo sampai berkata kalau dia selalu percaya kalau Shoji suatu hari akan menjadi samurai sejati. Susanoo yang melihat perubahan itu sangat kaget dan cukup terharu karena selama hidupnya dia rela diturunkan dari Takamagahara lalu mengayunkan pedangnya sendirian. Jadi dia menangis dan berterima kasih kepada Shoji karena dia menganggap ini adalah sebuah hadiah terbaik baginya. Nah, sebelum Shoji melancarkan serangannya kepada Susanoo, dia berterima kasih kepada seorang Valkyrie yang bernama Skullmold yang sudah berada di sampingnya. Karena Skullmold adalah Valkyrie yang menemani jiwa pendekar pedang. Jadi jangan pedulikan apapun, ayunkan aja pedangmu sepuasnya dan mengeluarkan semua kekuatan yang ada di dalam dirimu saat ini. Gol yang melihat mereka berdua merasa khawatir apakah akan baik-baik saja. Tapi bagi Hilde, menang atau kalah ini akan menjadi pertarungan terakhir bagi mereka berdua sebagai pendekar pedang. Saat ini Shoji setelah bersatu dengan Onigo, dia memiliki kekuatan yang bisa membakar tubuhnya sendiri. Normalnya dia tidak akan bisa menahan kekuatan itu. Tubuh Shoji Okita seharusnya sudah rusak sejak lama. Tapi karena kekuatan dari Skullmold, Shoji bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya dan tubuhnya tidak akan rusak lagi. Ya, Shoji sendiri telah berkembang pesat sebagai pendekar pedang. Jika saja dia tidak meninggal karena penyakitnya, pasti akan jauh lebih sempurna. Tapi sekarang dia telah mempertaruhkan segalanya untuk momen ini, masa lalunya, masa sekarang, dan masa depannya, agar mendapatkan tubuh yang sempurna. Valkyrie ke-6 yaitu Skullmold, kekuatan yang ada di dalam nama itu adalah pedang waktu. Shoji sudah bersiap untuk meninggalkan semua yang dia miliki ke dalam pedangnya untuk pertarungan saat ini. Dan tanpa berlama-lama, akhirnya Shoji menerjang langsung ke hadapan Susanoo untuk melancarkan serangannya, yaitu teknik tusukan cakar iblis. Susanoo yang menyadari itu langsung menggunakan Shinra Yorozu untuk menghadapi itu. Tapi setelah serangan itu bisa ditahan, tiba-tiba melesat begitu aja, dan Shoji sudah berada di belakangnya Susanoo, mengeluarkan teknik selanjutnya, yaitu naga terbang. Tentu saja Susanoo sangat kaget melihat Shoji yang secepat itu berpindah ke belakangnya. Untungnya Susanoo masih bisa menghindari itu dengan pedangnya. Tapi setelah itu, Shoji tanpa ampun menerjang lagi ke hadapan Susanoo, mengeluarkan teknik ketiga yaitu gelombang naga. Bahkan ketika serangan tersebut berhasil ditahan lagi sama Susanoo, dia dengan cepat ke belakangnya Susanoo lagi, mengeluarkan teknik keempat yaitu ekor harimau. Ya, dia melakukan serangan tersebut secara terus-menerus sampai Susanoo tidak bisa melakukan serangan balik dan hanya bisa menahan serangannya. Bahkan teknik yang dikeluarkan sama Shoji gak cuma sebiji doang, tapi banyak banget cuy. Sampai Susanoo ini agak kewalahan menghadapi kecepatan Shoji yang gila itu. Tapi walaupun begitu, Susanoo justru semangat banget menghadapi serangan tersebut sampai teriak. Zeus yang melihat pertarungannya merasa mereka berdua sangat luar biasa. Apalagi Shinra Yorozu milik Susanoo seperti telah berevolusi saat bertarung.
Tapi yang jadi perhatian adalah Shoji yang telah melampaui batasnya. Bahkan para asisten Gumi kebingungan ketika melihat teknik rahasia yang dimiliki Shoji, karena itu cukup mustahil dilakukan sama pendekar pedang, kata Kondo. Bahkan Kondo sendiri tidak mengetahui sejak kapan dan di mana Shoji mendapatkan teknik tersebut. Tapi yang mengamati semua perasaan Shoji saat ini hanya satu orang aja, yaitu Ichimatsu, putra Eukiya Higuro. Yang dimana di masa lalu di tahun terakhir hidupnya Shoji, meski dia sakit parah dan bahkan tidak bisa mengayunkan pedangnya, dia tidak pernah meninggalkan pedangnya. Shoji selalu menulis sebuah nama teknik di sebuah kertas walaupun dia sedang sakit parah. Ya, ini adalah teknik untuk mengalahkan musuh dalam jumlah besar di medan perang. Dia mereformasi gaya berperang Tennen Rishin Ryu dengan menyusun lebih dari 80 poster. Yang berarti Okita Shoji telah menciptakan teknik serangan berturut-turut yang benar-benar baru. Dan ketika saat dia terbaring karena penyakitnya, bersamaan dengan keputusasaan, imajinasinya ada sesuatu yang jauh lebih dari kenyataan. Karena yang ada hanya gerakan yang melebihi kemampuan manusia. Tapi lebih dari itu, pedangnya Okita Shoji melampaui logika manusia. Bahkan dia sampai terbang tinggi mengeluarkan tusukannya ke hadapan Susanoo, yang dimana itu adalah teknik Tennen Rishin Ryu. Kondo yang melihat Shoji mengeluarkan teknik tersebut merasa kalau Shoji akhirnya telah mencapai puncaknya, karena tidak ada orang lain yang pernah mencapai kondisi pikiran yang seperti itu. Nah, setelah mengeluarkan teknik tersebut, Shoji melanjutkan serangan sebelumnya, yaitu mengeluarkan teknik pedang yang banyak banget. Dan seperti biasa, Susanoo masih bisa menahan itu, tapi dia tidak punya waktu untuk mengatur napasnya. Dan sesudah Shoji mengeluarkan tekniknya, tiba-tiba dia berhenti, lalu berkata kepada Susanoo, yaitu kau telah membimbingku sampai ke puncak ini, jadi aku sangat berterima kasih kepadamu. Nah, setelah Shoji ngomong itu ke Susanoo, dia berencana mengeluarkan 3 serangan pamungkas. Serangan pertama, Susanoo masih bisa menghindarinya. Lalu untuk serangan kedua, Susanoo masih bisa menangkisnya dengan pedangnya. Padahal sekarang Shoji melampaui kecepatan para dewa. Dan untuk serangan terakhir, tiba-tiba Shoji ke belakang Susanoo dengan cepat untuk mengeluarkan serangan terakhirnya, yaitu teknik tusukan cakar iblis level 3. Susanoo yang menyadari itu tentu saja dia langsung menahan dengan pedangnya. Tapi kali ini Susanoo menahan serangan tersebut dengan sangat kuat. Bahkan pedang milik Susanoo sampai muncul retakan. Dan setelah mereka berdua selesai saling menahan serangannya, para penonton tercengang dan penasaran hasil dari pertarungan ini. Ternyata hasilnya Shoji berhasil menebas Susanoo dan juga senjata ilahinya. Karena itu, para asisten Gumi langsung bersorak-sorak, sedangkan para 3 dewa tertinggi merasa khawatir melihat Susanoo yang terkena serangan fatal. Ya, semua manusia di sini mengharapkan kemenangan Okita Shoji, tapi ada satu orang yang memiliki firasat buruk, yaitu Shoji sendiri. Soalnya dia melihat Susanoo yang masih bisa berdiri tegak, dan di situ Susanoo merasakan kalau ini adalah pertarungan yang nyata. Sebelumnya Susanoo selalu melihat kondisi Okita Shoji, yang dimana meskipun Shoji tidak bisa lagi mengayunkan pedangnya, dia tidak pernah menyerah pada pedangnya sendiri. Inilah sedih berpedang yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tiba-tiba Susanoo mengangkat kedua tangannya seperti memegang sebuah pedang. Dan sosok dengan pedang yang telah hilang dari Susanoo kini memegang dengan lembut. Perlahan-lahan dia mengambil posisi setinggi mata. Kemudian dia mengacungkan pedangnya yang tak terlihat itu ke atas dan menebasnya sekuat tenaga. Shoji yang melihat itu hanya refleks menghindar sedikit aja karena dia belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tiba-tiba entah kenapa tulang tangan kiri dan kaki kirinya seperti patah bagian dalamnya. Ya, soalnya sekarang Susanoo juga mencapai puncak pedangnya sendiri, yaitu dia menebas apapun tanpa sebuah pedang. Inilah pedang tanpa armor dan tidak berwujud. Nah, biasanya seorang petarung menggunakan panah, busur, pedang, ataupun hanya tinju doang. Tapi tebasan terbaik tidak perlu menggunakan pedang. Ya, ternyata emang ada seorang yang bisa melakukan hal tersebut, yaitu menebas apa aja tanpa pedang. Namun, orang-orang yang telah mencapai keadaan tersebut, mereka bisa aja mati karena mereka telah melampaui batas kemampuan manusia. Jadi ketika Susanoo mencapai keadaan tersebut, menggunakan pedang yang tak berwujud, membuat sebagian dirinya seperti mau hancur, dan juga dia merasakan rasa sakit. Shoji yang melihat itu merasa kalau dia dalam masalah, tapi setelah Susanoo melampaui kekuatannya, dia merasa pertarungan ini terlalu menarik. Begitupun juga Susanoo, dia setuju dengan itu. Ya, sebenarnya Susanoo ingin bertarung selamanya dengan Shoji, tapi kalau dia terus-menerus menggunakan pedang tak berwujud, dirinya akan merasa dalam bahaya. Jadi sekarang dia akan menyelesaikan pertarungan ini di sini.
Tentu saja Soji juga akan siap menghadapi Susanoo dengan mengacungkan pedang di tangan kanannya. Ya, ini benar-benar bakal menjadi pertarungan terakhir bagi mereka berdua, yang di mana Susanoo telah mencapai puncaknya dan juga Soji telah mencapai puncaknya juga sebagai seorang samurai sejati. Bahkan para penonton sampai tegang banget sama hasil dari pertarungan tersebut, siapakah yang akan menang. Nah, sebelum mereka berdua saling menyerang, Susanoo berkata kepada Soji, "Kalau ini adalah suatu kehormatan, aku bisa bertarung denganmu." Soji menjawab, "Aku pun juga begitu, Susanoo." Dan tanpa berlama-lama, Susanoo akhirnya udah siap untuk mayunkan pedangnya. Sedangkan Soji bersiap menuju ke hadapan Susanoo secara langsung. Tapi ketika Susanoo mengeluarkan tebasan dari pedang yang tak berwujud, Soji sama sekali tak bisa menghindarinya karena tidak tahu letak dari serangan tersebut. Oleh karena itu, membuat sebagian dirinya Soji jadi makin rusak dan membuat dirinya hampir mati. Bahkan pas dia mau tumbang, dia berpikir kalau dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, yang berarti Soji sudah tidak sanggup melawan Dewa Pedang. Tapi ketika para Shisengumi teriak namanya Soji, Soji langsung menyadari kalau dia masih ada janji yang belum dipenuhi. Maka dari itu, seketika badannya bangkit lagi dan dia terbang menuju ke Susanoo sambil mengeluarkan jurus pamungkasnya. Susanoo yang melihat itu pastinya dia sudah siap menghadapi serangan tersebut. Tapi sayangnya tiba-tiba Soji berhenti, seperti badannya benar-benar nggak bisa bergerak lagi. Oleh karena itu, Susanoo langsung mengangkat kedua tangannya ke atas untuk mengeluarkan tebasan ke Soji. Dengan serangan terakhir ini, Soji akan dikalahkan. Tapi tiba-tiba Soji bangkit lagi cuy, dan dia langsung mengeluarkan serangan terakhirnya, yaitu tusukan yang begitu cepat. Nah, karena Susanoo tidak bisa menghindarinya, Susanoo terkena tusukan yang bertubi-tubi itu, dan Soji akhirnya tumbang, gak bisa gerak lagi. Karena itu benar-benar energi terakhirnya. Tapi walaupun Susanoo terkena serangan tersebut, dia masih bisa berkata kepada Soji kalau Soji adalah orang yang pantas dikagumi, dan dia juga akan mengeluarkan serangan terakhirnya karena Soji tidak bisa bergerak lagi. Namun Soji hanya bisa tersenyum karena ternyata akibat serangan tadi dan resiko penggunaan pedang tak berwujud membuat dirinya Susanoo hancur berkeping-keping. Dan Susanoo berkata kepada dirinya sendiri, yaitu aku sudah tak bisa mengajukan pedangku lagi. Sepertinya aku agak kesepian. Soji yang melihat tubuhnya Susanoo perlahan-lahan menghilang, dia tidak lupa berterima kasih kepada Susanoo. Nah, dengan ini pertarungan ke-10 Ragnarok antara dewa versus umat manusia, pemenangnya adalah Okita Soji dari sisi umat manusia.